Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Sekolah Al-Quran Makassar. Kita di sini belajar Al-Quran dan menjadi murid Al-Quran. Insya Allah pada video ini kita akan membahas surah Al-Baqarah ayat yang ke-15, karena ayat sebelumnya sudah kita bahas, begitu pula dengan surah Al-Fatihah. Anda bisa menonton, membuka video-video tersebut di channel Sekolah Al-Quran Makassar. Nah, mari kita masuk ke materi pembahasan. Pada video ini kita akan melihat bagaimana ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-15 ini, kita lihat maknanya satu persatu dan kedudukan kata serta hubungannya antara satu kata dengan kata yang lain. Nah, di sini kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu yastahzi'u bihim. Allah yastahzi'u akan memperolok-olok bihim kepada mereka. Nah, di sini kita terjemahkan dengan Allah sedang atau terus-menerus mengolok-olok atau mengucapkan kata yang menghina, mengejek atau mempermainkan bihim dengan mereka atau kepada mereka. Wa yamudduhum, dan membiarkan mereka. Di sini kita terjemahkan dengan memperpanjang, memperlama, membentangkan atau menjadikan datar atau menangguhkan atau melengkapi, menunda, membanjiri atau membantu. Inilah rangkaian makna yang dimuat dari akar kata mim, dal, dal, madad. Kemudian fi sudah beberapa kali kita bahas, artinya di dalam atau di dalam. Tughyanihim ya'mahun. Tughyanihim ini diterjemahkan dalam terjemahan bahasa Indonesia Al-Quran, kedurhakaan mereka atau kesesatan mereka. Nah, di sini kita terjemahkan dengan kesewenang-wenangan, ketidakadilan, penekanan atau penindasan, kekerasan atau kekejaman, pelanggaran, penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang, atau kediktatoran. Nah, makna-makna ini, tughyan ini diambil dari akar kata to, ghain, dan ya. Ini mengindikasikan bahwa pelakunya itu memiliki otoritas, memiliki kekuasaan di bidangnya. Jadi kalau dia pejabat, maka dia memiliki otoritas di bidang pemerintahan. Kalau dia ilmuwan, maka dia memiliki otoritas di bidang keilmuannya. Tughyan ini atau to, ghain, dan ya ini juga bisa berarti banjir, tergenang, atau bencana alam. Ini ada hubungannya dengan makna kata yamuddu, ya, mim, dal, dal. Kemudian ya'mahun diterjemahkan dalam Al-Quran bahasa Indonesia sebagai terombang-ambing. Nah, di sini kita maknai dengan sedang atau terus-menerus berkeliaran dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu terombang-ambing juga bisa bermakna seperti itu. Tapi juga kita tambahkan dengan makna bingung, bimbang, atau buta. Bingung, bimbang, atau buta. Nah, inilah makna yang dimuat dalam akar kata ain, mim, dan ha. Nah, frasa fi tughyanihim ya'mahun ini, frasa fi tughyanihim ya'mahun ini, itu terulang paling tidak sebanyak 5 kali dalam Al-Quran. Pertama di surah Al-Baqarah ayat 15 ini, kemudian di surah ke-6 110, 7 182, 10 ayat 11, 23 ayat 75. Nah, kita akan melihat sekarang uraian kata dan relasinya antara satu kata dengan kata yang lain. Nah, di sini Allah itu ismu alam, ini sudah kita bahas berkali-kali. Yastahzi'u fi'lun mudhari. Yastahzi'u fi'lun mudhari. Diambil dari akar kata ha, za, dan hamzah. Kemudian bihim, bi ini adalah harful jar, him ini adalah dhamir atau kata ganti diri. Wa yamudduhum, wa ini adalah harfun ataf, huruf ataf. Yamuddu adalah fi'lun mudhari, diambil dari akar kata mim, dal, dal. Kemudian hum ini, yamudduhum, hum ini adalah dhamir, kata ganti diri. Fi adalah harful jar. Tughyanihim, tughyan, diambil dari akar kata to, ghain, dan ya. Kemudian him ini adalah dhamir yang sama dengan ini ya, dhamir ini.
Kemudian ya'mahu ini diambil dari akar kata ain, mim dan ha. Ya'mahu ini adalah fi'lun mudhari, kata kerja bentuk sekarang, ya, fi'lun mudhari. Kemudian waw dan nun ini atau waw ini adalah dhamir dari ya'mahu. Kalau kita lihat lagi relasinya, bahwa Allah ini adalah mubtada, subjek, kemudian yastahzi'u bihim fi'lun mudhari, dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa lihat relasinya. Allah itu adalah mubtada atau subjek, kemudian khabarnya, keterangannya adalah yastahzi'u bihim. Ini yastahzi'u bihim adalah khabar, keterangan yang merupakan jumlah fi'liyah, verbal sentence, kalimat yang dimulai dengan kata kerja. Yastahzi'u bihim ini dua, bi ini adalah preposisi, kata depan, kemudian him ini adalah pronoun atau dhamir, kata ganti diri. Wa yamudduhum fi tughyanihim, yamudduhum, wawnya ini adalah conjunction, ya. Kemudian yamuddu ini adalah kata kerja, hum ini adalah maf'ulun bihi atau objek dari kata kerja yamuddu. Kemudian fi tughyanihim, ya, merupakan prepositional phrase, frasa preposisi, dimulai dengan kata depan, ya, fi. Tughyanihim ini bentuk mudhaf, mudhafun ilaihi. Himnya ini adalah mudhafun ilaihi dari tughyan. Kemudian ya'mahun ini adalah bentuk fi'lun dengan fa'il. Dia kalimat yang dimulai dengan kata kerja. Dan ya'mahun ini adalah kata keterangan keadaan atau kondisi dari tughyanihim. Jadi fi tughyanihim ini dijelaskan oleh kata ya'mahun. Nah, demikianlah uraian kata maupun terjemahan perkata dari surah Al-Baqarah ayat yang ke-15. Saya ucapkan terima kasih telah menyimak, telah belajar bersama-sama dengan Sekolah Al-Quran Makassar. InsyaAllah kita sambung dengan video-video yang lain dengan membahas ayat-ayat yang lain dalam Al-Quran. Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.